Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salvia Artista, NIM 15-2024-041, kelas 1B dengan mata kuliah Pancasila. Dosen pengampun Bapak Ahsanul Mulkan, SHMH. Terima kasih untuk Bapak Ahsanul Mulkan. Baiklah teman-teman, saya akan membahas presentasi kali ini tentang pengantar pendidikan Pancasila. Pengantar pendidikan Pancasila itu apa sih di mata kalian? Pengantar pendidikan Pancasila itu apa? Oke, saya akan menjelaskan sedikit secara ringkas. Mata kuliah pendidikan Pancasila ini dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia, yang artinya pendidikan Pancasila diharapkan menjadi roh membentuk jati diri mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalitas mereka sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Mata kuliah pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa aktif mengembangkan potensi dengan menggunakan pendekatan student centered learning, atau untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa Indonesia. Yang A, urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, yakni materi ini atau substansi mata kuliah pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan historias, sosiologis, dan politik. Sementara dilihat di segi objek promil pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila dilakukan pendekatan ilmiah, filosofis, dan ideologis. Secara historis, yang pertama itu secara historis, yakni implikasi dari pendekatan historis ini adalah meningkatkan motivasi kejuangan bangsa dan meningkatkan motivasi belajar Anda dalam menguasai iptek sesuai dengan prodinya masing-masing. Yang kedua itu secara sosiologi. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia di dalamnya, mengkaji antara lain latar belakang, suasana, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Yang ketiga yaitu secara yuridis. Yuridis itu atau hukum, yaitu merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis adalah dalam rangka menegakkan undang-undang atau law enforcement yang merupakan salah satu kewajiban. Yang keempat yaitu secara politik. Tujuan agar Anda mampu mendiagnosis dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. B, peristiwa dan fenomena sosial yang aktual dan berkaitan dengan Pancasila. Yang pertama itu ada terorisme, yang kedua globalisasi, yang ketiga itu yang terakhir itu disintegrasi bangsa. C, pengertian Pancasila. Apa sih yang dimaksud dengan Pancasila? Oke, baiklah. Yang pertama itu pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologi dalam bahasa Sanskerta, bahasa Brahman India, Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya 5. Sila berarti batu, sendi, atau dasar. Secara kebahasaan dapat disimpulkan bahwa Pancasila dapat berarti 5 batu sendi atau dasar, atau dapat juga berarti 5 tingkah laku yang baik. Secara terminologi, Pancasila digunakan oleh Bung Karno sejak sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 untuk memberi nama pada 5 prinsip dasar negara. Yang kedua itu pengertian Pancasila secara historis. Pada sidang BPUPKI atau Dokuryut Zumbi Otsakai yang pada saat itu dipimpin oleh Dr. KRT Drajiman Widyodingrat, sidang BPUPKI pertama dilaksanakan selama 4 hari, yakni dimulai pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pidato pertama disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin 29 Mei 1945. Dalam pidatonya menyampaikan tentang gagasan terhadap negara Indonesia yang akan dibentuk. Pidato kedua yaitu disampaikan oleh Prof.
Dr. M.R. Soepomo pada tanggal 13 Mei 1945, pidato ini lebih menekankan pada negara persatuan kebersamaan paham integralistik, yaitu yang ketiga itu pengertian Pancasila secara yuridis. Secara yuridis atau hukum, pengertian Pancasila atau 5 dasar yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Landasan pendidikan Pancasila. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sebab gimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia harus mempelajari, mendalami, menghayati, dan mengamalkan dalam segala bidang kehidupan. Landasan dibagi menjadi 4, yaitu landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, landasan filosofis. Yang terakhir itu penutup. Penutup dari yang kesimpulannya dari yang atas adalah, mari kita ingat bahwa penguatan profil pelajar Pancasila adalah landasan bagi masa depan yang lebih baik. Mari kita terus menjaga, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan landasan kuat dalam setiap langkah kita menuju kemajuan dan keharmonisan bangsa. Terima kasih atas dedikasi dan semangat untuk memperkokoh kebangsaan kita bersama. Sekian, mungkin itu saja presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bobby Valentino.